Halo guys, hari ini kita pulang kampung nengok orang tua yang sakit, sekalian untuk merayakan Paskah di kampung. Perjalanan kita sengaja dilakukan malam hari untuk mencegah keterlambatan, karena kita akan melakukan penerbangan 2 kali transit dari Jakarta ke Kupang menggunakan Batik Air, melanjutkan perjalanan menggunakan Wings Air menuju Bajawa. Ini kedua saudara kakak beradik ya. Saatnya sudah mau mendarat Kupang pagi sambil melihat sunset. Crazy. Mainlah sangat indah. Saat mendarat di sana kan sudah pukul 6 pagi. Jadi transitnya kita akan melakukan transit jam 7.15 menuju Bajawa. ke kebun yang untuk mencari bambu bahan utama untuk membuat rumah ataupun dapur. Jadi kalau untuk di kampung saya ini Flores, rata-rata penghasilnya bambunya bambu betung. Bambu betung itu luar biasa besarnya. Jadi kalau dibilang mudah didapat, murah meriah, tenaganya saja ya. Jadi tinggal tenaganya saja. Nah, ini ada saudara kita yang di kampung namanya Januarius. Kita sedang menuju kampung. Jadi ini lagi musim ini ya, musim hujan, jadi cuacanya amat sangat dingin. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi potongan bambu. Ada adik Alexander ya, ini ada adik-adik dari keluarga yang ada di kampung. Nah, di sini bambu kita tuh lumayan besar-besar ya, jadi ya berat. Ini pohon aren atau pohon tuak. Kita sering memanennya apabila sudah menghasilkan tuak. Nah, dari tuak ini bisa kita jadikan arak. Disuling. Di sini ada ahli sulingnya, namanya Bapak Simon. Nah, ini sedang kita potong, ukur
seberapa yang kita butuhkan untuk membuat dapur ya. Jadi kebetulan dapur kita sudah sangat kusam, tidak layak lagi untuk digunakan. Jadi nah ini kebetulan ada bambu yang sudah dipotong sebelumnya, ditarik ya. Ini menggunakan tenaga yang luar biasa karena masih pagi ya, masih semangat. Ada Om Bari. Nah itu dia bambu yang luar biasa besar ya. Jadi paling bisa digunakan 20 batang lah, 20 batang. Nah ini yang besar nih buat tiang ya, buat tiang. Itu ada tukang ahlinya. Nah ini waktunya istirahat, sarapan pagi. Kita sarapan pagi langsung di TKP ya, TKP. Jadi ada cewek-cewek lah, nona ini adik-adik yang bawa dari rumah sebagai bekal kita untuk santap siang. Apa adanya tapi luar biasa. Kekeluargaan, keakraban ada di sini. Ini ada Kak Peter. Jadi ini tradisi kami ya, kalau makan pasti di mana tempat kerja, bekerja disitulah kita makan. Nah ini dia bambu yang sangat besar ya. Kalau di tempat saya ini namanya petok, bambu betung. Nah ini sudah selesai mengukur dan dilanjutkan untuk ini membuat dinding ya. Jadi bambunya dicincang terlebih dahulu, dijadikan dinding. Nah itu tiangnya. Jadi tiangnya ini tanpa menggunakan paku ya, tanpa menggunakan paku. Jadi didesain memang di hutan, nanti sampai di kampung atau di rumah langsung dirakit. Nih ada Bapak Sensi yang sedang membuat dindingnya, dicincang. Jadi dicincang sekedar untuk membuat dinding. Ini prosesnya begini ya, prosesnya begini menjadi dinding ya. Ini dia ya, ada Om Bari juga. Ini ahli-ahli bambu ya, ahli bambu ini. Jadi harus ada caranya sehingga menjadi dinding, dia tidak terpisah. Ini kebetulan ada Abang Peter yang punya mobil ya, truk. Jadi nunggu di tempat. Ini Om Nelis ya, ini juga sang pakar bambu. Oke, ini sudah di prepare dari kebun sehingga sampai di rumah. Nah ini dia, sudah sampai di rumah, diracik seperti bumbu lah, diracik. Jadi ini tanpa paku ya, tanpa paku. Sudah desain ya, bagaimana supaya nanti tinggal dipasang terus berdirilah, jadilah bangunan dari bambu. Ini dapur. Ini kebetulan ada saudara banyak yang datang nengok bapak yang sakit ya, kesempatan juga kita kerja dapur. Ini ada kakak suster Ima, ada ini adik. Nah saat istirahat malam ya kita bercanda ria, bersenda gurau dengan keluarga mumpung libur. Karena kita jarang libur ya, pulang kampung itu jarang sekali karena faktor jauh, Flores jauh, sangat jauh. Akhirnya kita mungkin setahun sekali juga belum tentu, bisa 5-6 tahun. Nah ini ibu. Oke, ini sudah dirancang
setelah itu langsung dibangun lah. Nah ini dia. Nah ini saya lihat tanpa paku sudah berdiri ya, bambunya besar-besar ya. Jadi ini ada teknik tersendiri, ini ada ahlinya, ahli bambu namanya Bapak Fabianus. Nah, setelah dirakit seperti ini tentunya maaf lagi merokok jadi serat. Nah, ini dia tanpa paku ya, sudah saya lihat tuh. Proses pemasangan dinding. Nah ini dia Abang Peter. Nah, jadi bambu yang sudah dirajam tadi, cincang tadi ya, kalau kita bilang dicincang udah jadi dinding. Nah ini dindingnya. Nah ini baru dilakukan pemakuan, karena memang untuk mengikat, kalau zaman dahulu mungkin menggunakan tali injuk, tali yang terbuat dari enau. Kalau sekarang sudah menggunakan paku, lebih simpel dan cepat sekali hasilnya. Ini juga artis Alexander ya, yang grup musik dari Bapak Irfan. Nah, ini dia sudah prosesnya sudah sampai ke atap. Lihat ya, sudah berdiri kokoh dengan dinding ya, sudah 58% lah kalau mau dibilang, karena atapnya belum selesai, alas lantainya juga belum. Nah ini sudah mulai proses pemasangan atap, terbuatnya dari seng ya. Kalau kita di kampung itu terbuat dari seng yang kita bisa dapatkan dengan mudah lah, yang dijual di toko-toko bangunan. Tapi kalau zaman dahulu itu semuanya dari bambu atapnya. Cuman untuk kali ini tidak sempat ya, karena ini cuman 2 hari pembuatannya. Bangunan ini 2 hari proses pembuatannya. Jadi kalau tambah bambu untuk atap mungkin lebih lama lagi, karena bambu harus dipilih yang paling bagus, yang lurus, dan yang talangannya yang mungkin lebih dalam. Jadi ini untuk kali ini mungkin menggunakan seng, dipilih pakai seng karena lebih simpel. Oke, inilah penampakannya yang sudah terpasang dindingnya. Nah, dia barulah dinding sudah jadi, atapnya depan. Tinggal kita menuju ke ini ya, bagian dalamnya, penyusunan posisi dapur. Di sana masih menggunakan tungku ya, saudara-saudara, masih menggunakan tungku. Jadi untuk kompor gas mungkin sangat langka. Ada sih, cuman mungkin di kota-kotanya aja. Nah ini kita kebanyakan menggunakan tungku, kayu api, kayu bakar, menggunakan kompor juga. Cuman kena minyak tanah juga lumayan susah ya. Jadi di kampung itu lebih irit menggunakan kayu bakar. Banyak kayu bakar di kampung. Nah ini udah proses pemasangan seng bagian belakang ya, pemasangan seng bagian belakang.
Nah ini kira-kira ini sudah diratakan bagian dalamnya sehingga bisa lebih padat tanahnya. Kira-kira seperti itu. Rekan-rekan yang mungkin melihat bambu itu ternyata sangat bermanfaat untuk bangunan-bangunan, apalagi di zamannya sekarang. Ya, inilah penampakan dapur dari bambu yang sudah jadi ya. Jadi ini proses pengerjaannya 3 hari, 2 hari jadi, tapi persiapan pindahan dapur jadi 3 hari. Nah, di sini kita lihat sudah mulai digunakan. Nah, itu tungku. Meja juga dari bambu, Nah, ini saudara sudah kumpul. Nah, ini penampakan belakang. Akhirnya selesai juga pengerjaan dapur. Kita pulang kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja, mencari duit. Semoga yang di kampung, terima kasih ya buat saudara yang di kampung, semoga sehat-sehat selalu dalam kehidupan masa. Sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat yang sebesar-besarnya karena bantuan saudara tercapai proses pembuatan dapur dari bambu yang sangat menyita waktu dan juga tenaga. Terima kasih sebesar-besarnya. Salam hormat. Sampai nanti mungkin di lain kesempatan kita akan jumpa lagi, bersua kembali bersenda gurau, mungkin dengan keadaan yang santai, rileks ya. Dari saya pamit. Sekali lagi terima kasih atas bantuan saudara-saudara semuanya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.